Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa dari Wihara Budayana ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Mary. Kita bisa lihat malam ini adalah malam terakhir atau orang mengatakan malam kembang. Kemungkinan ada kaitannya dengan banyaknya kembang atau bunga yang dikirim dari handitolan sanak saudara dan famili, dan juga dekorasi di sekitar peti itu lebih banyak di saat malam terakhir ini. Bunga yang dikirim, yang ditujukan kepada orang yang meninggal sebagai bentuk simpatik dan juga menyatakan perasaan sedih atas meninggalnya almarhumah. Namun di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna yang khusus, yaitu sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Ini mengingatkan kepada ibu almarhumah dan juga kita yang masih hidup ini, bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Perubahan dari kembang itu sangat kentara sekali. Kembang yang asli ya, dipetik ya, nanti sore atau besok sudah layu. Demikian pula kehidupan yang kita jalani ini. Kita pernah lahir, berkembang, mau tidak mau harus mengalami kematian. Itulah corak kehidupan, kodrat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali, mau atau tidak mau, bersedia atau tidak, seseorang yang pernah lahir akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kematian kita bisa belajar di beberapa tempat. Kemarin sebelum acara masuk peti, sebelumnya keluarga pasti berkunjung atau mencari tempat peti, di tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti jenazah kita bisa belajar tentang kematian. Di situ ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa seseorang yang mati tidak perlu menunggu hari tua setelah badannya besar. Bahkan di situ pun sudah disiapkan peti mati yang ukuran kecil untuk orang yang fisiknya kecil atau orang masih kecil. Ada yang ukuran sedang dan ada yang ukuran besar. Karena sudah tahu bahwa kematian tidak menunggu hari tua. Kematian datang bahkan sebelum lahir pun, dalam kandungan pun juga bisa mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama, tidak mengenal usia kematian itu datang kepada siapapun. Kemudian yang kedua, di tempat penjualan peti juga Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa peti mati yang ditempeli dengan atribut-atribut keagamaan. Ditempeli bagian luarnya. Ada yang ditempeli simbol salib ya, saudara kita yang Nasrani. Ada yang ditempeli dengan stupa atau perjamuan atau simbol-simbol agama Buddha maupun Konghucu ataupun Taung. Penjual peti mati sudah tahu kamu beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang mau memakainya. Pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya kepada penjual peti tersebut. Ada beberapa harga-harga. Ada harga yang murah, harga yang sedang, dan harga yang mahal. Orang miskin juga bisa mati. Disediakan peti mati yang harga murah. Orang yang menengah juga bisa mati. Orang kaya raya kolong merat pun juga sudah disiapkan, terbukti juga disiapkan peti mati yang harga mahal. Jadi status ekonomi seseorang tidak menghalangi seseorang untuk mengalami proses kematian. Bagi umat Buddha, Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat di karangan bunga menggunakan bahasa Pali, ucapan bahasa Pali ya. Sabe sangkara anicca. Kurang lebihnya sabe sangkara anicca,
segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Ini sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang kekal, tidak kekal adanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita telah bersama-sama membantu mendoakan arwah dari almarhumah Ibu Mary. Sekiranya jalan yang dilalui, sekiranya bekal kehidupan yang dimiliki masih kurang, maka kita sebagai putra-putri beliau, orang yang pernah mengenal beliau, memberikan bekal melalui pelimpahan jasa dan doa ini. Dan kita telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetyanya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah setelah kelahiran saat ini dan kelahiran berikutnya nanti benar-benar menempati alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa simbol-simbol penghormatan di saat kita terakhir kali kita bersama beliau, atas nama keluarga telah mempersembahkan saji-sajian makanan di depan peti jenazah. Sekalipun itu dikatakan sajian, namun tidak pernah berkurang sebetulnya, tidak akan tetel juga. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai manfaat, bahwa persembahan-persembahan yang dipersembahkan itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal untuk mengkondisikan arwah mempunyai kondisi bahagia. Saya tetap diperhatikan, saya tetap dilayani ketika seperti saya masih hidup. Dengan perasaan bahagia yang dimiliki atas bantuan yang hidup inilah yang akan membantu mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi yang bahagia. Kondisi bahagia memungkinkan untuk terlahirnya di alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah Ibu Mary. Ditinggal kematian seorang ibu, ditinggal kematian orang tua, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada awalnya kita sulit untuk melepaskan, sulit untuk merelakan, karena sudah berkumpul sekian puluh tahun, batin kita sudah ada kemelekatan dengan orang yang kita cintai. Namun pesan Sang Buddha, apabila Anda tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, segeralah bisa menerima hukum kesunyatan, hukum kematian ini yang berlaku kepada siapapun, baik orang yang kita benci maupun yang kita cintai. Semua melalui proses kematian inilah mereka akan berpisah dengan kehidupan ini. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Mary. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa mengikhlas kamu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita akhiri doa ini dengan memberi hormat dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.